Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika dengan saya Adi Hendra Sukmiawan. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran matematika. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai menafsirkan nilai optimum dalam program linear. Nah, dalam menentukan nilai optimum program linear, pertama kita akan mengetahui dulu masalah apa yang akan kita bahas. Biasanya masalah ini adalah masalah yang real atau real problem yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Dan baru kemudian nanti kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, di sini fungsi objektif atau fungsi sasaran itu biasanya berbentuk laba, rugi, pembiayaan, ataupun pengeluaran. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan program linear. Yang pertama yaitu seperti pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, langkah terpenting itu adalah kita membentuk model matematika, di mana model matematika ini terdiri dari kendala dan fungsi sasaran. Yang kedua yaitu kita melukis grafik dari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Dan selanjutnya nanti setelah kita melukis grafik dari penyelesaiannya, kita lanjutkan dengan menentukan titik-titik ujinya. Dan yang ketiga yaitu kita mensubstitusikan titik-titik uji yang kita udah tentukan pada langkah kedua tadi ke dalam fungsi sasaran. Nah, dari hasil atau nilai fungsi sasaran kita substitusikan tadi, maka dapat kita tentukan nilai optimum. Apakah di sini kita mencari nilai optimum yang maksimum ataupun yang minimum. Jika kita ingin menentukan maksimum, maka kita akan memilih nilai dari fungsi sasaran yang paling besar. Kalau kita ingin menentukan yang minimum, maka kita memilih nilai dari fungsi sasaran yang paling kecil. Nah, untuk memperjelasnya, kita akan membahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh pertama, untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga jual 600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 dan waktu 20 jam. Sedangkan sepeda jenis B harga jual 800.000 membutuhkan biaya 100.000 dengan waktu 30 jam. Jika dana yang tersedia adalah 1.200.000 dan waktu kerja adalah 240 jam per bulan, maka tentukanlah hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulannya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Nah, seperti pada video sebelumnya, video yang sudah yang saya bahas, langkah pertamanya adalah kita misalkan di sini X dan Y, di mana X-nya itu merupakan banyaknya sepeda jenis A dan Y adalah banyaknya sepeda jenis B. Maka pada video sebelumnya kita coba menentukan kendalanya dengan bantuan tabel, ya. Nah, di sini pada soal contoh ini saya tidak menggunakan tabel, kita langsung saja. Maka kendala biaya dan waktu produksinya dapat ditentukan adalah 200.000 X plus 100.000 Y kurang dari 1.200.000. 20X plus 30Y kurang dari sama dengan 240. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari kendala tersebut dapat kita sederhanakan. Dari pertidaksamaan pertama tadi adalah 200.000 X plus 100.000 Y kurang dari 1.200.000. Masing-masing ruasnya kita bagi dengan 100.000, maka kita dapat pertidaksamaan atau kendala pertama menjadi 2X plus Y kurang dari 12, kurang dari sama dengan 12.
Kemudian pertidaksamaan kedua, 20X plus 30Y kurang dari sama dengan 240, masing-masing ruasnya kita bagi dengan 10, sehingga kita peroleh 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 24. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi penjualannya adalah fx, y sama dengan 600.000x plus 800.000y, di mana ini merupakan fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Selanjutnya adalah kita akan melukis atau menggambar grafik dari penyelesaian dari pertidaksamaan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, sekarang dalam menggambar grafik kita tidak mungkin menggunakan pertidaksamaan. Pertidaksamaan kendala tadi kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, misalkan pertama sekarang persamaan G, yaitu kita ambil dari pertidaksamaan pertama, yaitu 2X plus Y sama dengan 12. Setelah kita bentuk persamaan, langkah selanjutnya adalah kita mencari koordinatnya, titik koordinatnya. Nah, sekarang kita mencari titik koordinatnya. Yang paling mudah yaitu kita akan memisalkan X sama dengan 0. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 12, sehingga koordinat adalah 0,12. Yang kedua, kita misalkan lagi Y sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 6, sehingga koordinatnya adalah 6,0. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kedua, kita rubah dulu menjadi persamaan H, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 24. Maka langkah selanjutnya kita mencari titik koordinatnya, yaitu dengan misalkan X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 8, sehingga titik koordinatnya adalah 0,8. Kemudian kalau kita misalkan Y sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 12, sehingga koordinatnya adalah 12,0. Nah, sekarang kita mencoba menggambar grafiknya. Ya, yang pertama adalah garis G, 2X plus Y sama dengan 12. Nah, ini dimana koordinatnya adalah 0,12 dan 6,0. Kemudian yang kedua adalah garis H, koordinatnya adalah 0,8 dan 12,0. Nah, titik-titik ujinya adalah A, B, dan C, dimana daerah penyelesaian masing-masing persamaan adalah ini. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan titik-titik ujinya, yaitu titik A-nya adalah koordinatnya 0,8, titik C koordinatnya adalah 6,0, sedangkan titik B-nya merupakan perpotongan dari garis G dan H. Nah, dengan menggunakan eliminasi, kita peroleh Y sama dengan 6, sehingga X-nya sama dengan 3, sehingga koordinat dari titik B adalah 3,6. Setelah kita memperoleh semua titik A, B, dan C, langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan titik-titik uji tersebut ke dalam fungsi objektif atau fungsi sasaran untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, sekarang yang pertama adalah titik A 0,8, maka FA-nya kita peroleh 6.400.000. Kemudian untuk titik B 3,6, kita peroleh FB-nya adalah 6.600.000. Dan titik C 6,0, kita peroleh FC-nya sama dengan 3.600.000. Nah, pada soal tadi, kita ingin mencari penjualan maksimum. Maka kalau kita ingin mencari maksimum dari nilai optimumnya adalah kita tinggal menentukan nilai dari fungsi objektif atau fungsi sasaran yang paling besar, yaitu 6.600.000 pada titik koordinat B 3,6. Jadi hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulannya adalah 6.600.000. Selanjutnya untuk contoh kedua, seorang anak diharuskan memakan 2 jenis tablet tiap hari. Tablet pertama mengandung 2 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 3 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan paling sedikit 12 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B.
Jika harga tablet pertama adalah Rp500 per butir dan tablet kedua adalah Rp1.000 per butir, maka agar pengeluaran minimum, banyak tablet pertama yang harus dibeli adalah titik. Nah, seperti pada contoh pertama tadi, langkah pertama kita memisalkan dulu X dan Y, di mana X-nya merupakan banyak tablet jenis pertama, Y adalah banyak tablet jenis kedua. Nah, maka dapat disusun kendala kebutuhan vitamin A dan vitamin B. Kita coba bentuk satu tabel di sini. Misalkan vitamin A untuk tablet satunya 2, tablet 2-nya 3, dan persediaannya 12. Sedangkan vitamin B 2 untuk tablet 1 tablet 2, dan persediaannya 8. Maka kendalanya dapat kita bentuk, yaitu 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12, 2X plus Y lebih dari sama dengan 8, dan X, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi pengeluarannya adalah Fx, Y sama dengan 500X plus 1000Y. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambarkan grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya. Nah, seperti pada contoh pertama tadi, kita merubah dulu pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan. Ya, contohnya misalkan untuk persamaan G adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kemudian kita menentukan koordinatnya. Kita peroleh koordinatnya, yang pertama adalah 0,4 dan yang kedua adalah 6,0. Nah, persamaan keduanya adalah persamaan H, yaitu 2X plus Y sama dengan 8. Nah, koordinatnya juga kita bisa peroleh, yaitu 0,8 dan 4,0. Nah, setelah kita dapatkan semua koordinatnya, baru kita menggambarkan grafiknya dalam bidang kartesius. Yang pertama untuk garis G, koordinatnya 0,4 dan 6,0. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah garis H, koordinatnya adalah 0,8 dan 4,0. Nah, untuk titik-titik ujinya A, B, dan C. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya masing-masing persamaan adalah, karena tadi lebih dari sama dengan, maka dia di atas garis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik ujinya. Untuk titik uji A, koordinatnya adalah 0,8, titik C, koordinatnya adalah 6,0. Kemudian untuk titik B-nya yang merupakan perpotongan garis G dan H, kita peroleh Y sama dengan 2 dan X sama dengan 3, sehingga koordinat titik B adalah 3,2. Nah, selanjutnya titik-titik uji ini kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, sehingga kita peroleh untuk koordinat A 0,8, maka kita peroleh FA-nya sama dengan 8000. Kemudian untuk koordinat B 3,2, kita peroleh FB sama dengan 3500. Untuk koordinat C 6,0, kita peroleh FC sama dengan 3000. Nah, tadi pertanyaan pada soal adalah mencari minimum. Maka kalau ditanyakan minimum, kita tinggal memilih nilai dari fungsi sasaran atau fungsi objektif yang paling kecil, yaitu pada titik uji C atau C koordinat 6,0. Sehingga besarnya pengeluaran minimum adalah Rp3.000. Nah, dari dua contoh soal ini, saya harapkan kalian bisa memahami gimana menentukan nilai optimum dari program linear. Ya, demikian dari saya untuk materi menentukan nilai optimum dalam program linear. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.